Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk bunda-bunda yang saat ini sudah hadir. Gitu ya, kita langsung saja kita mulai. Tapi sebelumnya, sebelum kita mulai webinar kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Nah, mungkin bunda-bunda para pemateri kita sudah deg-degan gitu ya. Oke, sebelumnya kita kenalan dulu untuk mencairkan suasana. Kita kenalan dengan kedua pemateri kita pada malam hari ini, gitu ya. Untuk sebelumnya saya informasikan bahwa webinar ini adalah serangkaian acara dari program mentoring yang sudah dilakukan oleh Bunda Dewi dan juga Bunda Ina, yaitu pada tanggal 14 sampai dengan 20 Januari 2023 ya Bunda ya. Nah, sudah Betul. selesai 2 hari yang lalu dan hari ini adalah puncaknya kita melaksanakan webinar. Kemarin judul mentoringnya yaitu memperkuat fondasi belajar matematika anak usia dini dengan metode Montessori. Baik, langsung saja kita kenalan dulu. Untuk pemateri pertama, yaitu siapa ini? Bunda Ina dulu ya? Iya, Bunda Ina Ya. dulu. Sudah kelihatan ya, Bun? Dari layarnya. Oke. Pemateri kita yang pertama yaitu Bunda Ina Latifah Rahmawati. Beliau adalah seorang ibu rumah tangga dengan 2 orang putra berusia 4,5 tahun dan juga 3 tahun, dan saat ini berdomisili di Bekasi. Kemudian pendidikan terakhirnya beliau yaitu pada tahun 2010 S1 Pendidikan IPA di Universitas Negeri Semarang. Kemudian untuk pengalaman belajar Montessori ada beberapa, yaitu pendampingan 5 area metode Montessori, Sustainable Living for Kids and Play and Learn Calistung, yaitu ini ya terakhir yang saat ini sedang diikuti ya Bunda ya. Kemudian juga ada belajar membaca Al-Quran metode Montessori dengan bersama Montessori Indonesia, dan juga ada buku-buku tentang Montessori yang sudah beliau pelajari, ada The Absorbment Mind edisi bahasa Indonesia, kemudian metode Montessori, kemudian ada Dr. Maria Montessori on Handbook, ada A sampai dengan Z tanya jawab parenting dan Montessori, ada kegiatan sensorial metode Montessori, hari-hari Montessori untuk anak usia dini, dan juga membaca menyenangkan ala metode Montessori. Nah, untuk kontak sosial medianya sudah dicantumkan, ada di Instagramnya Ina Latifah Rahmawati, Facebooknya Ina Latifah Rahmawati. Nah, di sini silahkan yang mau follow IG-nya atau Facebooknya, monggo. Kemudian pemateri kita yang kedua ada Bunda Imania Sukma Dewi. Nah, beliau adalah seorang ibu rumah tangga dengan 1 orang anak yang berusia 3,4 tahun bernama Misha. Nah, kemudian pendidikan ada D3 Kebidanan Akpid Pemkab Kendal lulus tahun 2010, S1 Pendidikan Bimbingan dan Konseling IKIP Veteran Semarang lulus tahun 2011, dan D4 Kebidanan Stikes Karya Husada Semarang lulus tahun 2016. Kemudian pengalaman belajar Montessori-nya yaitu kelas menulis home education, kelas pra membaca, kelas pra matematika, kelas pink series, kelas blue and green series, kelas matematika 1 sampai dengan 10, kelas operasi hitung, kelas modul reguler 0 sampai 4 tahun yang dari home education, dan juga kelas Montessori Inspired 3 sampai 6 tahun goodenough.parents.id. Kemudian yang terakhir ini yaitu pendampingan praktek 5 area metode Montessori Dr. Ina Sinardi bersama Dr. Ina Sinardi Diploma Montessori. Nah, sosial medianya ada Instagram yaitu @geniamuda. Silahkan di-follow. Nah, itu tadi kenalan singkat kita bersama kedua pemateri yang akan membawakan materi pada malam hari ini. Mungkin ini nanti
materi 1 lanjut dengan langsung ke materi 2 ya. Jadi yang pertama, Bunda Ina Latifah Rahmawati akan membawakan materi memperkuat fondasi belajar matematika anak usia dini, dan Bunda Imania Sukmadewi dengan materi matematika dasar 0 sampai 10 metode Montessori. Baik, langsung saja ke pemateri pertama. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa menyapa ayah bunda, teman-teman semua dalam acara webinar pada malam hari ini dengan tajuk memperkuat fondasi belajar matematika anak usia dini. Nah, sebelumnya saya cek dulu nih apakah videonya sudah terlihat. Video saya sudah kelihatan ya, Mbak? Sudah Bunda, sudah terlihat. Oke. Suara saya terdengar dengan jelas? Iya, sudah terdengar dengan jelas. Alhamdulillah, terima kasih. Nah, teman-teman, pada hari ini kita akan belajar mengenai memperkuat fondasi belajar matematika anak usia dini. Setelah kemarin 7 hari kita melakukan pendampingan bersama 92 peserta dalam grup WA memperkuat fondasi belajar matematika anak usia dini. Nah, sekarang kita akan menambahkan materi yang tidak kami sampaikan, melengkapi materi yang belum tersampaikan pada pendampingan kemarin. Jika pada pendampingan kemarin itu fokusnya terutama pada aparatus dan DIY, maka sekarang saya akan menyampaikan mengenai piramida belajar, kemudian filosofi dari Montessori, kemudian sedikit tentang Montessori dan juga aparatus area sensorial khususnya yang tidak sempat kemarin disampaikan gitu ya. Kita mulai di slide 1. Kita mulai dengan piramida perkembangan dan pembelajaran. Nah, ini piramida belajar ini merupakan kemampuan demi kemampuan yang membangun kemampuan akademik. Kemampuan akademik ini bisa berupa kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, serta kemampuan belajar yang lain. Nah, dasar dari tumbuh kembang anak itu ada di bagian yang bertanda merah dan oranye itu ya. Ada sensorial dan di atas-atasnya itu interaksi antara kemampuan sensorik dan motorik. Jika kita terlahir tanpa memiliki kecacatan pada bagian otak, kita berarti bisa untuk membangun kecerdasan gitu ya dengan cara memperbanyak stimulasi kepada anak. Semakin anak itu belajar hal baru, maka ada hubungan antara saraf di otak, namanya sinaps ya. Semakin anak banyak belajar hal baru, maka sinapsnya itu semakin terbentuk. Itulah yang membedakan otak anak yang cerdas dengan yang normal atau yang biasa gitu ya. Nah, karena penting sekali interaksi antara kemampuan sensorik dan motorik ini, biasanya itu menimbulkan kesulitan belajar ketika tidak terstimulasi dengan baik. Contohnya, rentang konsentrasi yang rendah, kemudian kemampuan mengingat yang rendah, malas berpikir, ceroboh, itu tidak bisa diatasi dengan
les atau mengulang pelajaran atau halo. Bunda Ina sepertinya terlempar yang dari handphone ya. Iya, yang di PC sudah bisa, Mbak? Sudah masuk. Oke. Maaf ya, saya Ya. lanjutkan lebih dahulu. Sebentar, saya bagikan dulu untuk materinya. Mohon maaf. Sebentar ya, mohon maaf sebentar. Ini tadi karena yang di HP itu terlempar, ini saya menggunakan yang di PC. Suaranya sudah terdengar ya, Mbak? Ya. Bawa dua. Halo, Mbak Tina. Ya, Mbak. Mbak, saya minta maaf ini karena apa namanya masih belum bisa. Ini udah tayang belum ya? Oh, udah. Sudah tayang kok, Mbak. Yang share screen sudah ya? Sudah. Screen-nya sudah masuk ke sini. Sudah kelihatan kok. Jadi pakai sendal dulu, Teh. Jadi pakai sendal dulu katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Katanya pakai sendal dulu. Nah, kalau katanya pakai sendal. Ada suara yang masih, ya, suara yang masih. Nah, sudah ya. Ya. Oke, masalah belajar atau saya ulangi, mohon maaf sebelumnya ada kendala teknis. Masalah belajar seperti rendahnya rentang konsentrasi, kemampuan mengingat, malas berpikir, ceroboh, belum bisa membaca dan menulis padahal Sebentar, Mbak Ina, mohon maaf. Ini kok ya. kayak apa ya? Kok macet ya, Mbak? Kok bukan yang tadi ya materinya yang keluar? Oh, Mbak, ini saya minta maaf, saya log out dulu, saya login lewat HP lagi Oh berarti ya gitu, ini. iya dari HP aja kayaknya, Mbak. Ya. Gimana nih caranya ini? Ya. Itu. Mohon maaf, bunda-bunda semuanya. Sepertinya Mbak Inanya masih ini ya, gangguan teknis kita. Doakan semoga lancar sinyalnya. Oke, sudah gabung lagi, Bu Ina. Silahkan dilanjutkan. Sebentar ya teman-teman. Ini saya belum bisa share screen, Mbak. Oh, belum hostnya ini belum open. Ya. Oke.
Halo, sudah terlihat ya, Mbak? Sudah, Mbak. Oke. Oh, Sudah, Mbak. udah videonya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf ya, ayah bunda semua ini terkendala masalah jaringan sepertinya. Nih saya kemarin sudah coba baik-baik saja, tapi ternyata malah error. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan terapi okupasi atau sensori integrasi? Nah, jadi saya punya pengalaman dengan anak saya yang kedua yang berusia 3 tahun itu sebelumnya itu pernah ke terapi tumbuh kembang gitu ya, karena ketika diajak bicara itu tidak menatap, tidak ada kontak mata gitu. Terus ada ketika dipanggil namanya tidak melihat ke arah suara dia dipanggil gitu. Nah, kemudian setelah dibawa ke dokter anak, dirujuk ke klinik tumbuh kembang itu, di terapi menggunakan sensori integrasi ini. Nah, dari terapi sensori integrasi ini ada terapi dari sisi visual, kemudian taktil, terutama taktil, kemudian auditori, indera perasa, vestibular, prosiosepsi. Nah, semuanya itu distimulasi. Itu yang disebut dengan terapi okupasi. Jadi diintegrasi gitu ya, nggak cuman visualnya doang yang dilatihkan gitu, tapi juga terapi yang lain. Begitu juga dengan anak-anak usia yang lebih tua, itu banyak yang datang ke situ karena ketagihan gadget. Akibatnya saat anak-anak itu belajar di sekolah itu mudah sekali terdistraksi. Kemudian juga ada juga kasus yang terlalu sering mendengarkan audio digital seperti suara misalnya lagu gitu apa dari radio atau dari speaker Quran. Mohon maaf ini bisa ditanyakan lebih lanjut ya nanti. Jadi dia memang dampak positifnya itu jadi hafal Quran. Akan tetapi karena dalam format digital itu pada akhirnya anak itu ketika berada di kelas itu tidak bisa diam, cenderung buat mencari gerak cepat gitu. Dia nggak bisa diam di kelas dan juga mudah terdistraksi dengan suara karena dia biasa mendengarkan dari digital tadi ya, baik televisi, handphone dalam rupa video ataupun audio digital. Nah, itu biasanya memberikan pengaruh seperti itu, mudah sekali anak untuk tidak fokus atau terdistraksi karena dia biasa mendengarkan atau melihat gambar yang kecepatan per frame-nya itu tinggi. Sementara kejadian nyata yang ada di hadapan dia ketika guru menjelaskan atau itu ketika guru menjelaskan itu tidak menarik gitu karena gerakannya pelan daripada yang biasa dia tonton melalui video gitu ya Ibu-ibu. Jadi jika ada masalah belajar seperti yang saya sebutkan tadi, jika ingin ditangani itu kalau misalnya dileskan itu ketika udah parah ya tidak bisa gitu ya, harus di terapi sensori. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang kemampuan Pracalistung. Kemampuan pra sebelum ca, membaca, menulis, dan berhitung. Ini merupakan kemampuan pra-akademik atau kemampuan-kemampuan yang dibutuhkan untuk belajar dan sering ya atau kadanglah tidak terlihat seperti sedang belajar calistung. Saya contohkan ada gambar di sebelah kanan itu anak sedang memotong buah dengan
pisau. Itu merupakan stimulasi motorik halus dan juga mengajarkan konsep pecahan seperti sebagian dan utuh. Tapi dia tidak terlihat seperti sedang belajar matematika kan ya. Nah, itu yang disebut dengan pracalistung. Ada lagi menyendok dari kanan ke kiri, kiri ke kanan, kanan ke kiri, bolak-balik gitu ya sampai habis. Nah, itu juga merupakan stimulasi untuk melatih anak menulis. Kok bisa? Itu karena dia melatih genggaman tangan anak itu dibiasakan untuk gerakan menyendok ini tadi ya. Nah, itu hubungannya kalau ketika motoriknya dia sudah matang, ini dia bisa lama-lama bisa menggenggam pensil dengan pincer grip seperti ini. Nah, itu membaca juga sama. Untuk kemampuan membaca itu biasanya kita mulai dengan di read aloud-kan dulu ya. Kita bacakan dulu ke anak sambil ditunjuk. Ketika kita bacakan persis kalimatnya dan ditunjuk. Tapi sebelumnya kita eksplorasi dulu mengenai gambar yang ada di buku bacaan anak. Gitu. Kembali lagi ke ini tadi, sistem indera atau sistem sensorik atau indera adalah penghubung antara manusia dengan lingkungan. Jadi melalui sistem indera ini kita memperoleh informasi dari lingkungan, bisa melalui mata, informasi visual, kemudian telinga, informasi auditori, kemudian hidung, informasi berupa aroma, kemudian lidah itu untuk rasa atau pengecap, kemudian ada satu lagi yang taktil, panca indera ya, taktil atau kulit itu sebagai indera peraba. Ada 2 tambahan lagi di dalam piramida belajar yang tadi disebutkan di awal itu indera vestibular atau keseimbangan dan gerakan serta prosioseptif atau kesadaran tubuh mendeteksi kekuatan dan tekanan. Kalau di buku Montessori sehari-hari itu prosioseptif itu nama lainnya indera otot gitu ya. Nah, sistem sensorik ini memungkinkan manusia untuk tahu apa yang sedang terjadi di lingkungan dan memberikan sinyal yang tepat agar tubuh bisa merespon secara adaptif. Apa maksudnya? Jadi ketika saya contohkan sentuhan misalnya ya, area taktil itu kalau misalnya di daerah biasanya yang sensitif terhadap taktil itu ketika diberikan larutan tepung, dia misalnya mainan larutan tepung dikasih air gitu ya, bentuknya masih lengket, lengket gitu. Kalau misalnya diambil gitu, nah ada anak yang dia kurang stimulus sensori taktil ini, dia cenderung tidak mau gitu atau menghindari, dia merasa jijik. Itu seperti kasus anak saya ya, pas saya perhatikan ketika bermain sensori dia tidak mau menyentuh mainan yang ada di dalam. Jadi ngambilnya begini ya, enggak, tangannya kalau misalnya tersentuh tuh minta segera dicuci atau istilahnya tuh resian gitu atau jijian gitu. Itu justru harus dibiasakan agar tidak jijian atau ini tadi ya. Karena ketika di sekolah seperti Danis, yang anak saya yang pertama itu, banyak teman-temannya yang mereka tidak mau menggunakan krayon karena ketika mewarnai dengan krayon itu kan ada serpihan kotor, nah itu nggak mau sama sekali. Ada juga yang nggak mau ngelem gitu, nggak mau menggunakan lem karena teksturnya itu tadi ya lengket kayak gitu. Nah itu menyebabkan kendala di. Mohon maaf Mbak Ina, Ya. kalau misalkan ini keluar dulu terus direkod ulang gitu gimana Mbak? Dari Bunda Sukma Dewi mungkin.
Ada apa ya, Mbak? Enggak, ini kan tadi rekodnya dari saya ya. Iya. Kalau terus saya tuh nggak pro gitu ininya. Kalau dari Oh, oke, oke, oke. Mbak nanti digabung aja Pak ya. Berarti ini saya sambil merekam juga kali ya. oh ada tombol rekodnya juga. Iya, mulai Iya, merekam. ya udah. Oh, tapi kok nggak bisa. Sebentar Mbak. Oke. Gimana bisa, Mbak? Sudah. Iya. Iya, bisa. Oh, bisa, alhamdulillah. Nanti ke Lanjut. itu ya Mbak 40 ya. Heeh. Kalau nggak pro kan cuma sampai Masya 40 menit ya. Allah. Mohon maaf ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Oke, sudah direkod ya, Mbak? Iya. Ya, oke. Oke, akan dilanjutkan. Oke. Kita lanjutkan mengenai Maria Montessori ya. Maria Montessori lahir pada tanggal 31 Agustus tahun 1870 di Italia. Nah, kemudian ketika dia bersekolah tahun 1883 itu udah sekolah SMP berarti ya, itu sekolah menengah teknik. Kemudian lanjut saya ingin menceritakan sedikit karena ini Maria Montessori ini rupanya menyalahi adat gitu, karena biasanya anak-anak perempuan itu tidak melanjutkan sekolah. Ya zaman dulu masih seperti itu ya di tahun 1870-an, tapi dia melanjutkan sekolah dan mengambil jurusan teknik, di mana dia waktu itu beliau satu-satunya wanita di kelasnya gitu ya. Nah, pada tahun 1890 beliau tuh mengajukan lamaran ke Universitas Roma dan ditolak karena dia perempuan. Tapi beliau nggak menyerah, beliau mengikuti tes, kemudian berhasil masuk ke FMIPA. Di tahun 1892 barulah mengikuti tes lagi, masuk ke kedokteran. Dan di tahun 1896 menjadi dokter pertama di Italia ketika itu. Nah, setelah beliau menjadi dokter, beliau itu menjadi asisten di klinik psikiatri dan mengamati di tahun itu, tahun 1900-an itu, di tahun 1896-an itu, anak keterbelakangan mental dengan gangguan pendengaran, dengan gangguan keterbelakangan mental, autism dan sebagainya itu, ketika ada anak yang seperti itu dimasukkan ke dalam asilum atau rumah sakit jiwa gitu ya Ibu-ibu. Dan dicampur dengan bangsal dewasa. Bisa dibayangkan itu zaman dulu kalau kita refleksikan ke masa sekarang itu sangat tidak manusiawi gitu ya. Nah, kemudian mereka juga diberi obat-obatan karena dianggap gila. Nah, Montessori ini yang pertama melihat kalau masalah anak-anak dengan keterbelakangan mental itu tidak bisa diselesaikan dengan obat-obatan, tetapi dengan pendidikan. Karena itu kalau kita ketahui Montessori ini saklek gitu ya, aturannya tuh jelas sekali, diajarkan bagaimana bekerja itu harus ada alas, kemudian bagaimana mengambil dan mengembalikan aparatus itu bahkan ada latihannya gitu ya. Terus sangat disiplin gitu, karena yang awal mula metode ini diterapkan itu pada anak berkebutuhan khusus. Nah, kemudian setelah berhasil dites itu dia punya kemampuan yang jadi gini, pendidikan Montessori ini menjadikan pendidikan itu mungkin untuk anak yang berkebutuhan khusus dan
bisa menjembatani anak-anak yang normal itu bisa lebih baik gitu ya. Begitulah. Kemudian di tahun 1900 itu bersama dengan partnernya Montesano itu beliau mengambil anak-anak berkebutuhan khusus dengan gangguan pendengaran dan keterbelakangan mental itu dipisahkan dari bangsal rumah sakit jiwa orang dewasa itu tadi, dipisahkan kemudian dididik. Nah, inilah yang awal mula cikal bakal metode Montessori ini. Setelah sukses, ternyata anak berkebutuhan khusus bisa dididik, dicobakan pada anak-anak di distrik San Lorenzo, itu merupakan kota yang miskin di Italia gitu ya. Jadi dia mendirikan rumah anak atau Casa dei Bambini itu. Begitu. Jadi awalnya itu aparatus Montessori itu bahkan lebih sederhana daripada yang kita bayangkan ada pada hari ini. Misalnya seperti sandpaper number itu menggunakan kertas amplas dan juga kertas karton. Kemudian berwarna itu ya, yang dibedakan warnanya. Kemudian untuk movable alphabet itu menggunakan karton dengan warna yang berbeda itu dipotong-potong gitu ya. Kalau sekarang kan sudah menggunakan kayu yang lebih awet gitu. Jadi dulu itu karena didirikan untuk mengatasi masalah pendidikan khususnya pada warga yang miskin gitu. Jadi aparatusnya itu ya sederhana gitu. Kita pun bisa ber-DIY gitu ya, ibu-ibu istilahnya. Nah, begitu. Nah, lanjut ke 5 area metode Montessori. Ini 5 area utama. Ada exercise of practical life atau keterampilan hidup itu untuk melatih kemandirian dan juga terutama untuk melatih motorik kasar dan halus. Dan di sini juga melatih kedisiplinan. Bagaimana berjalan di kelas itu, kenapa di kelas Montessori itu bisa tenang gitu ya, karena ada latihannya dengan lakban yang ditempelkan di lantai gitu, terus anak diminta berjalan setapak-setapak gitu. Jadi bisa berjalannya tuh pelan-pelan ketika di kelas. Kemudian juga diajarkan bagaimana mengambil aparatus dari rak, ditaruh di meja, kemudian dikembalikan lagi. Nah, itu melatih kedisiplinan itu tadi ya. Kemudian juga memperkuat motorik tadi. Ada juga latihan untuk bagaimana menerapkan sopan santun ketika lewat di depan orang lain, mengucapkan permisi misalnya kayak gitu. Kemudian di area kedua itu ada area sensorial. Nah, itu menstimulasi 5 indera terutama, dan juga ada 2 materi tambahan itu geometri dan juga aljabar. Kemudian di area bahasa itu diajarkan step by step mengajari anak membaca tanpa mengeja, tanpa dipaksa. Jadi Montessori itu melawan pemikiran pada masa itu yang sampai sekarang pun masih diterapkan kalau membaca dan menulis itu harus dipaksa gitu ya, dengan metode konvensional. Nah, Montessori ini dengan sudah meneliti tentang aparatus itu tadi ya, dengan coba-coba. Nah, itu dia menemukan kalau anak itu akhirnya bisa membaca dan dia tidak merasa diajari untuk membaca gitu lah. Dengan aparatus yang itu tadi ya, urut step by step-nya itu. Kemudian ada area berikutnya itu matematika, itu mengajarkan anak konsep angka, kemudian berhitung, geometri, bilangan pangkat 3 dan sebagainya itu diajarkan dari benda konkret dulu menuju konsep yang abstrak. Konkret ini artinya bendanya itu bisa dipegang, bisa dilihat menggunakan mata. Bendanya 3 dimensi gitu ya. Dari aparatusnya biasanya dari besar seperti long number rods itu, kemudian ke yang aparatus yang lebih kecil begitu.
Kemudian yang terakhir ada budaya dan ilmu alam. Nah, di salah satu ciri khas di kelas-kelas Montessori itu ada tanaman berkebun gitu ya untuk kegiatan ilmu alamnya. Jadi anak bisa melihat langsung bagaimana biji itu tumbuh menjadi tanaman. Kemudian ada juga ada hewan yang dipelihara gitu ya, misalnya ikan atau apa. Jadi anak bisa berlatih tanggung jawab dan langsung. Ilmu sosial, geografi, histori, sejarah itu masuknya ke materi yang ini ya, budaya dan ilmu alam. Nah, ini ada materi yang kemarin belum sempat saya sampaikan pada kelas pendampingan, itu mengenai lingkungan yang dipersiapkan. Lingkungan yang dipersiapkan ini penting. Yang pertama, itu anak diberi kesempatan belajar dengan cara yang selaras dengan perkembangan mereka tanpa adanya unsur pemaksaan. Yang kedua, ukuran perabot dan juga letaknya itu sifatnya ramah anak. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan anak-anak. Bisa dilihat di gambar, meskipun itu kecil ya, itu ada gambar jam dinding yang dipasang itu kalau kita biasanya ndangak gitu ya, tinggi. Nah, itu diposisikan anak posisi dengan anak mudah untuk melihat jam. Kemudian wastafel juga ukurannya pas ukuran anak-anak untuk cuci tangan. Rak-rak juga dibuat mudah dijangkau oleh anak-anak untuk mengambil dan mengembalikan aparatus. Begitu. Kalau mungkin inspirasi buat teman-teman untuk mendesain atau gimana menata ruang bermain untuk anak gitu ya. Dan minim distraksi, tidak banyak tempelan seperti yang ada di belakang saya. Ini ada banyak sekali poster. Nah, kalau di di kelas-kelas Montessori itu ternyata posternya itu ada, cuman nggak sebanyak ini gitu ya. Tidak semuanya ditempel gitu lah. Itu untuk mengurangi distraksi. Begitu. Nah, kemudian yang selanjutnya itu bagaimana mempresentasikan aparatus. Itu yang pertama, anak itu dibiasakan selalu bekerja di atas alas kerja. Alas kerja ini bisa berupa alas piring. Kalau dimakan tuh saya kemarin membeli placemat gitu. Atau kalau untuk yang ukuran besar itu bisa menggunakan tikar rotan. Kemarin saya pakai tikar rotan atau kain. Kalau yang di kelas-kelas Montessori itu biasanya pakai kain. Nah, kemudian alas kerja ini fungsinya untuk membatasi area kerja. Jadi aparatusnya nggak boleh bersebaran di luar alas kerja. Jadinya nggak gampang hilang gitu ya. Dan juga tidak terinjak, tidak mudah rusak gitu. Apalagi di kelas Montessori itu tidak hanya satu anak, tapi ada beberapa anak yang boleh memilih untuk bekerja di lantai atau di kursi gitu. Jadi agar aparatus yang kecil-kecil tuh nggak hilang kayak gitu ya. Jadi gunakan alas kerja. Yang kedua itu cara memegang dan membawa aparatus ke alas kerja. Dicontohkan dulu seperti misalnya Pink Tower itu. Ini cara memegangnya seperti ini, lalu dibawa satu persatu. Nanti ketika mengembalikan juga sama gitu ya. Kemudian yang ketiga itu posisi kepala sekolah perempuan, itu sebutan metode Montessori untuk pendamping gitu ya, atau directrice. Itu di sebelah tangan dominan anak. Kalau diperhatikan di contoh itu di sebelah kanannya, jadi kita mencontohkan terlebih dahulu 1-3, lalu anak meneruskan, atau kita buat satu siklus, misalnya menyendok dari kiri ke kanan sampai habis, kanan ke kiri, dengan sedikit tidak bicara ketika presentasi gitu. Jadi anak murni memperhatikan. Bagaimana jika ternyata prakteknya tuh anak beda dengan yang dipresentasikan, itu tidak masalah, nanti dijadikan catatan gitu ya. Oh, hari ini dia belum bisa menyusun dari yang terpanjang ke yang terpendek. Besok diulang lagi
hingga anak menemukan oh ini harus diurutkan seperti ini atau membuat bentuk-bentuk yang lain seperti labirin atau apa gitu ya. Nah, kemudian prinsip yang terakhir itu anak presentasi semampu anak. Nah, ini aparatus-aparatus di area sensorial itu ada banyak sekali karena tadi ada 5 yang di 5 indera yang distimulasi dan juga 2 tambahan ya, geometri dan juga aljabar. Nah, untuk area pertama itu visual yang gambar mata itu ya, ada dua pembagian. Yang pertama itu area persepsi terhadap dimensi. Ada silinder berkenop, kemudian ada menara merah muda, kemudian ada brown stare, kemudian long rods, dan juga silinder tanpa kenop. Yang pertama diajarkan itu yang silinder berkenop karena ada control of error gitu ya. Jadi dia ketika dia menempatkannya itu salah, nanti ada satu yang nggak pas gitu, ada yang tidak harus bilang oh ini salah gitu. Nah, di Montessori ini juga sedikit sekali berkomentar ya, mengomentari belajar anak itu agar anak tuh percaya diri dan menemukan sendiri kesalahannya. Karena Montessori percaya ketika anak itu dia itu bisa menemukan kesalahannya sendiri, dia itu termotivasi untuk belajar gitu ya. Itu mengajari anak untuk belajar secara otodidak. Kemudian yang kedua ada area penginderaan kromatis. Ini yang kemarin tidak saya bahas di kelas karena saya mengambil yang langsung berhubungan dengan matematika. Nah, ini bisa yang lain ini nanti bisa dipraktikkan ke anak untuk menstimulasi visual. Yang pertama itu ada color box, ada 1, 2, 3 yang color box 1 itu isinya warna merah, biru, dan kuning, itu untuk memperkenalkan warna dasar. Kemudian color box 2 itu warna campuran, merah campur kuning di orange, merah campur biru jadi ungu, kemudian biru campur kuning jadi hijau, kemudian ada warna pink, ada warna putih, abu-abu, hitam, ungu deh ya, itu disebut coklat, satu lagi coklat, itu di color box 2. Nanti ada ada sepasang gitu ya, jadi nanti anak diminta untuk mencocokkan ini merah dengan orange dengan orange, pink dengan pink, seperti itu. DIY-nya ada di Instagram peserta ini ya, peserta pendampingan, bisa dilihat-lihat nanti teman-teman yang penasaran. Kemudian berikutnya itu ada color box 3, itu ada gradasi warnanya. Jadi misalnya merah tuh gradasi dari merah yang sangat gelap ke merah yang sangat terang. Nanti anak diminta mengurutkan. Nah, mata anak-anak ini sensitif ya, ibu-ibu, bapak-bapak ini sensitif terhadap gradasi warna itu tadi atau intensitas warna. Ketika kemarin saya praktik itu mencobakan ke anak itu warna orange tuh dia melihat gitu dibandingkan oh ini gelap, dia bisa mengurutkan gitulah. Mohon maaf. Kemudian yang berikutnya itu ada area taktil atau perabaan. Itu ada sentuhan permukaan menggunakan touchboard dan touch tablet. Itu menggunakan kertas amplas dan juga kemarin DIY-nya. Kalau misalnya yang asli itu menggunakan kayu dan kertas amplas, itu seperti yang ada di gambar. Kalau touch tablet itu mencocokkan, jadi anak matanya ditutup kemudian mencocokkan tingkat kekasaran masing-masing kertas amplas itu dengan dengan meraba gitu ya. Oh ini sama ini cocok nih. Kekasarannya sama. Jadi kertas amplas itu ada grid-nya ya ibu-ibu. Ada grid kekasaran. Yang semakin kecil angkanya itu semakin kasar. Kalau misalnya grid 80 dengan grid 1000 itu berarti grid 80 itu yang
kasar dan 1000 itu lebih halus gitu lah. Kemudian ada juga kain ya atau fabric box itu, jadi dia bisa ada kain wol dengan kain wol sama ditutup matanya, kemudian anak diminta meraba dan mencocokkan kain menggunakan indera perabanya. Kemudian juga ada stereognosis, itu terhadap kemampuan kita untuk membayangkan benda yang kita pegang gitu ya. Di situ aparatusnya ada barik tablets, itu berupa kayu yang ukurannya itu sama, panjang, lebar, dan tingginya, tapi jenisnya beda. Nah, nanti anak bisa merasakan kayu jati misalnya lebih berat daripada kayu pinus misalnya, seperti itu. Kemudian ada juga ini geometri solid, yaitu bangun ruang ya, yang biasanya berwarna biru. Kemudian ada juga masih di sensori taktil itu thermal atau suhu. Nah, itu ada barik tablet, itu ada thermal tablet, itu tuh isinya logam, kayu, dan beberapa jenis logam. Itu ketika dia dibiarkan di suhu biasa, itu suhunya nanti bisa berbeda-beda berhubungan dengan kemampuan untuk menyerap panas gitu ya. Ada konduktor, ada isolator itu. Kemudian yang kedua itu ada thermal bottles gitu ya. Jadi isinya tuh botol-botol yang isinya ada air hangat, air sejuk, dan air dingin. Bisa dengan perabaan juga, anak diminta untuk meraba kemudian mencocokkan ini mana ini panas dengan hangat dengan hangat, dingin dengan dingin, sejuk dengan sejuk. Kalau panas jangan ya, karena biasanya kecantang bisa dilempar nanti sama anak, bisa pecah aparatusnya. Kemudian yang terakhir masih di taktil, itu ada tekanan. Itu ada aparatusnya itu dicetak-cetak ini, ada pernya itu di dalamnya. Jadi dia bisa merasakan tekanan, ini tekanannya ringan, ini tekanannya lebih berat kayak gitu ketika dicetak-cetak. Selanjutnya, kita geser ke sebelah kiri, itu ada hidung ya, ada gambar hidung. Stimulasinya dengan smelling botol. Itu isinya ada botol yang ada aroma essential oil atau bubuk, kayak misalnya kayu manis bubuk, kopi bubuk, coklat bubuk misalnya, itu nanti dihirupkan ke anak, kemudian dicocokkan gitu ya. Kemudian ada lidah, itu indera pencecapan. Itu ada testing bottles, itu isinya ada pipetnya gitu ya. Diambil nanti dirasakan, kemudian nyari ini kira-kira rasa apa, atau dicari yang sama gitu. Botolnya mana yang rasanya sama, pasang-pasang gitu. Kemudian auditory, ada sound boxes, sama ini ada botol-botol yang sama, kemudian diminta mencocokkan, nanti dikocokkan ke kanan, ke kiri, kemudian diminta untuk mencocokkan mana yang kira-kira suaranya sama, atau juga mengurutkan dari yang suaranya paling pelan ke yang suaranya keras. Kemudian ada geometri. Ini atau bangun datar dan bangun ruang ya, diajarkan di geometri ini. Ada laci geometri, kemudian constructive triangle box, tessellation, itu juga ada di geometri untuk memperkenalkan bentuk-bentuk benda gitu ya. Kemudian yang terakhir itu ada aljabar. Di area aljabar ini ada 2 aparatus. Yang pertama binomial cube, dan yang kedua itu trinomial cube. Binomial cube ini untuk bentuknya itu kayak puzzle bangun ruang gitu ya. Jadi ketika dia nggak pas itu nempatinnya, maka dia tidak bisa membentuk kubus gitu.
Jadi ini untuk melatih anak berkemampuan berpikir A plus B pangkat 3 itu sama dengan A pangkat 3 ditambah 3A kuadrat B ditambah 3AB kuadrat ditambah B pangkat 3 itu ya. Tapi rumusnya tidak diajarkan di ketika usia 3-4 tahun ini ya, tapi kita memberikan pengalamannya dulu. Seperti Pink Tower tadi juga secara tidak langsung anak tuh belajar bilangan kubik atau bilangan pangkat 3, 1 pangkat 3, 2 pangkat 3, tapi kita memberikan pengalaman secara konkretnya dulu gitu. Jadi lebih mudah buat anak untuk belajar ketika dia punya pengetahuan pendahuluan gitu ya, daripada langsung dia di usia sekolah belajar angka 1 sampai angka 3 1 gitu dengan hafalan saja gitu. Nah, yang terakhir itu trinomial cube itu sama, dia lebih besar, kubus 3 tingkat gitu ya. 27 buah itu ada sama seperti binomial tapi lebih kompleks gitu untuk mengajarkan pada anak sama tadi operasi pangkat 3 tadi ya. Begitu. Nah, ini selanjutnya ini sudah saya bahas pada kelas pendampingan. Itu satu persatu aparatusnya bisa teman-teman baca lagi ya. Saya menjelaskannya cukup sampai sini. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Silakan Mbak Tina. Oh, ini langsung ke Mbak Sukma ya berarti ya untuk mengisi materi. Sebentar, Mbak Tina nggak ada suaranya. Oh iya, maaf, belum di-unmute. Baik, itu tadi terima kasih. Pemateri yang pertama dari Mbak Ina ya, langsung saja ke Mbak Dewi untuk materi yang kedua. Silahkan Mbak Dewi. Sebentar. Ya, saya nggak bisa masuk ya, Mbak. Bentar, Mbak. Aku kok nggak bisa berbagi layar ya? Mbak Tina belum dioper ke Mbak Dewi belum. buat hostnya. Oke. Bagaimana Mbak Dewi sudah? Sudah bisa? Nggak bisa. Sudah saya oper, Mbak. Berbagi layar ya? Sebentar. Oh ya, saya iya. Oke. Masuk ya, Mbak? Iya, sudah. Oke. Langsung saja ya, Mbak. Akunya masuk enggak ya? Yang masuk ini share screen-nya dari Mbak Dewi. Oh, kok bisa sih? Sebentar. Masuk? Ya, sudah. Oke. Terima kasih buat kesempatannya Mbak Tina. Terima kasih penjelasannya dari Bunda Ina ya. Langsung saja
Saya lanjutkan untuk materi yang kedua, yaitu matematika dasar 0 sampai 10 metode Montessori. Tadi dari Mbak Ina sudah dijelaskan untuk sensorialnya di area pramatematika. Kalau saya pemantapan yang kemarin di-sharing di grup mentoring. Tadi dijelaskan sama Bunda Ina, sudah dijelaskan apa itu Montessori. Saya jelaskan singkat lagi ya. Metode Montessori adalah sebuah metode Mbak Sukma, pendidikan. maaf Mbak. Iya. Gimana? Mbak sambil ditekan rekam ya Mbak, karena yang bisa ngerekam kan host. Nanti kita gabungin aja itunya. Oke. Oke, Mbak. Oke, silakan. Kok nggak bisa ya Mbak? Ada gambar rekam tuh Mbak. Tapi tulisannya hentikan perekaman. Oh, berarti udah kerekam berarti ya? Udah langsung Kalau, ya? Langsung masuk? Iya. Oke. Lanjut ya Mbak? Iya, oke. Karena waktunya sudah malam. Langsung lanjut saja. Apa itu Montessori? Montessori adalah sebuah metode pendidikan yang dikembangkan oleh dokter sekaligus pendidik asal Italia bernama Dr. Maria Montessori. Metode ini merupakan pendekatan yang berpusat pada anak, children-centered, serta berdasarkan pengamatan ilmiah terhadap anak, scientific observation. Metode Montessori juga meyakini bahwa setiap anak memiliki kelebihan serta bakatnya masing-masing. Selain itu, metode ini lebih menekankan pada kebebasan untuk mengeksplorasi dan menanamkan kemandirian dengan batas-batas tertentu. Tadi juga sudah dijelaskan sama Mbak Ina untuk 5 aspek atau area pada metode Montessori. Yang pertama practical, sensorial, yang kedua, yang ketiga bahasa, yang keempat matematika, yang kelima budaya. Yang akan saya jelaskan yaitu di area matematika ya, area yang keempat. Ya, langsung saja. Menurut Oxford Advanced Learner Dictionary, matematika adalah ilmu yang berkaitan dengan angka, jumlah, dan ruang atau ukuran dengan aritmatika, aljabar, trigonometri, dan geometri sebagai cabang-cabangnya. Lebih lengkapnya, matematika adalah bagian dari pembentukan pola berpikir kritis dan sistematis, membantu perkembangan kognitif dan proses belajar dalam memecahkan masalah. Dalam kehidupan nyata, sesungguhnya matematika tidaklah dimulai saat anak-anak berhitung atau mengenal angka, tetapi dimulai saat anak merasakan keteraturan, pola, dan ketetapan dalam hidup. Contoh-contoh ketetapan dan keteraturan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama misalkan pola pergantian waktu dari pagi, siang, malam, terus jadwal rutinitas kehidupan sehari-hari yang berbeda setiap makhluknya, dari pola makan, pola mandi, terus pola siklus kehidupan dari benih atau dari bayi, dewasa, tua, sampai menghasilkan makhluk hidup baru. Ada lagi dalam satu tahun Masehi ada 12 bulan ya, dari Januari sampai ke Desember dan kembali lagi ke Januari lagi. Kemudian contoh lainnya dalam satu minggu ada 7 hari, dimulai dari hari Senin berakhir sampai hari Minggu dan kembali lagi ke hari Senin lagi. Terus contoh lainnya juga perputaran bumi mengelilingi matahari dalam 1 tahun itu sudah memiliki ketetapan orbitnya. Jadi dari contoh-contoh tersebut makin jelas bahwa dunia matematika itu semakin dekat dengan kehidupan kita. Sebetulnya kemampuan berpikir matematis adalah kemampuan seseorang dalam berpikir runut dan mampu mengidentifikasi urutan prioritas tindakan dalam memecahkan sebuah masalah.
Dalam metode Montessori, di area matematika adalah area tempat alat-alat tersedia untuk membantu anak mengenal konsep dimulai dari yang konkret sampai ke abstrak. Susunan kegiatannya di area matematika ada urutan berdasarkan tingkat kesulitannya dari yang paling rendah sampai yang paling sulit. Mengenalkan matematika juga dengan cara yang mudah dan menyenangkan kepada anak. Kalau dikenalkan secara mudah dulu, matematika bisa disukai dan dicintai jika pada awal perkenalannya tidak membawa unsur kerumitan, penuh tekanan, penuh tuntutan, yang berpotensi menjadikan anak itu makhluk berpikiran kalau matematika itu rumit, matematika itu makhluk yang menyebalkan gitu. Sebentar. Ini dulu ya, saya terbalik tadi. Matematika untuk anak usia dini. Matematika untuk anak usia dini itu dimulai dari konkret ke abstrak dulu, seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian ada jembatan yang namanya piktorial. Materi matematika itu diibaratkan seperti tangga, seperti yang tadi saya jelaskan. Kalau matematika dikenalkan dulu dari yang paling mudah, terus sampai ke yang sulit, anak-anak itu akan lebih memahami, lebih senang untuk mempelajari matematika. Jadi, karena matematika itu diibaratkan sebagai tangga, bagian dasar pijakan tentunya harus menopang susunan anak tangga yang dibuat bertahap. Jika bagian bawahnya itu kuat, maka anak akan, kalau yang bagian bawahnya tidak kuat ya, anak itu akan kesulitan, akan timpang ya, akan timpang untuk menaiki tangga di atasnya. Kemudian untuk area piktorial sendiri, dalam pembelajaran matematika itu sebenarnya area pembelajaran matematika Montessori ya, piktorial itu tidak masuk ke ranah Montessori, tapi bisa dikenalkan ke anak untuk menambah pengalaman belajar. Belajar piktorial itu contohnya dengan gambar, mengenalkan memperlihatkan kuantitas objek-objek hitung dalam bentuk gambar. Itu masuk piktorial. Menjadi jembatan ya dari konkret ke abstrak sendiri, itu bisa digunakan untuk menambah pengalaman belajar. Tapi untuk area Montessori sendiri, untuk piktorial tidak dimasukkan ya. Kemudian perbedaan antara metode Montessori dan konvensional. Untuk konvensional sendiri, pembelajaran cenderung abstrak, berfokus pada angka-angka yang dicetak di buku, tes, latihan, seperti itu. Terus mengikuti kurikulum pemerintah yang berlaku. Ruang kelas juga dibedakan sesuai usianya, misalkan TKA, TKB, PAUD, kelas 1, kelas 2 itu kan dibedakan sesuai umurnya ya, sesuai usianya. Terus pembelajarannya berpusat pada guru. Jadi dari penjelasan guru bagaimana anak itu menerima saja. Seperti itu. Di dalam Montessori, pembelajarannya dimulai dari konkret ke abstrak. Pembelajarannya itu eksperiensial, yang aktif, kolaboratif, interaksi sosial, dan bersosialisasi bersama teman-temannya. Terus individualisasi itu pembelajaran satu persatu agar anak memperoleh arahan yang maksimal. Kemudian lingkungan yang didesain khusus atau prepared environment. Jadi lingkungan di dalam Montessori, lingkungan belajar di Montessori itu
disiapkan oleh orang dewasa agar anak-anak dapat mengeksplorasi lingkungannya dengan aman, bebas, nyaman, seperti itu. Biasanya di lingkungan kelas Montessori, di rak-raknya itu sesuai ukuran anak-anak. Jadi memudahkan anak untuk mengambil aparatus Montessori ya. Terus anak-anak itu merasa aman, nyaman karena di lingkungan Montessori dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan, seperti itu. Terus untuk ruang kelasnya juga usianya dicampur biasanya. Nggak ada pembedaan dari usia yang 3, 4, 5, 6. Itu biasanya dicampur. Nanti di sana dia akan belajar sampai memaksimalkan kemampuannya masing-masing. Seperti itu. Proses belajarnya itu ditentukan dengan pilihan anak. Misalkan untuk aparatus A dia sudah memahami, dia bisa pindah ke aparatus yang lainnya. Tapi yang lainnya kan belum tentu sama seperti itu. Jadi tidak seperti pembelajaran di lingkungan konvensional. Misal kelas 1, itu pembelajaran ini harus paham seperti itu biasanya kan. Harus paham seperti ini, tes disamakan semuanya. Kalau di lingkungan Montessori itu berbeda karena tingkat pemahaman masing-masing anak itu berbeda. Kemudian ada 4 material utama yang akan kita pelajari dalam matematika Montessori 0 sampai 10 ya. Yang pertama ada number rods, yang kedua sandpaper number, yang ketiga spindle box, yang keempat cut and counters. Kemudian tahap pembelajarannya sebentar. Hilang nggak Bunda? Iya, Bun, gelap. Hilang, gelap. Muncul lagi enggak? Iya, muncul. Sudah. Maaf, ada kendala. Kemudian tahap pembelajarannya yang pertama pengenalan kuantitas 1 sampai 10. Materialnya number rods. 2 pengenalan simbol angka 1 sampai 10, materialnya sandpaper number. Yang ketiga pengenalan kuantitas dan simbol, materialnya number rods, and cuts, spindle box, dan cuts and counters. Dalam matematika Montessori itu kita mengenalkan aparatus itu menggunakan 3 period lesson ya. Contohnya, kita akan mengenalkan number rods 1, 2, dan 3. Yang tahap pertama itu namanya naming period, atau ini adalah contohnya, kita menyentuh satu ruas merah, misalkan ini ya. Kita menyentuh satu ruas merah, terus ajak anak, lalu katakan, ini 1. Dikatakan, disentuh, dan bilang ini 1, 2, dan seterusnya. Yang ke tahap kedua itu recognition and association period, atau yang mana? Tunjukkan semua tongkatnya. Contohnya tongkat 1, 2, 3 tadi ditunjukkan. Terus bilang, yang mana 2? Tunjukkan yang mana 2. Tunjukkan yang mana, coba tunjukkan yang mana 3. Coba tunjukkan yang mana 1. Begitu contohnya. Kemudian yang ketiga itu, tahap ketiga itu recall period, atau apa ini? Tanyakan kembali kepada anak sambil menunjukkan tongkat, ditata, ini berapa? Ini atau ini apa gitu. Sampai anak paham. Kalau sudah anak paham, pengenalannya mulai dari 3 tongkat dulu. Kalau sudah anak paham, baru dilanjutkan ke tahap berikutnya. Begitu. Langsung ke aparatusnya. Kemarin mungkin sudah pada baca-baca ya. Untuk number rods itu tongkat kayu yang memiliki ukuran dan panjang yang berbeda. Berfungsi memberikan gambaran kuantitas 1 sampai dengan 10. Number rods untuk bagian
yang menggambarkan kuantitas 1 berwarna merah, dilanjutkan kuantitas 2 dan selanjutnya berselang-seling. Ya, warna merah, biru, merah, biru, seperti itu. Hingga kuantitas yang ke-10 itu diakhiri dengan warna biru. Number rows dibagi 2. Yang satu long number rows dan small number rows. Yang long number rows itu yang membedakan cuma ukurannya ya. Sama seperti tadi, tongkatnya berselang-seling warna merah dan biru, dimulai dari warna merah kemudian biru. Untuk long number rows itu ukurannya 2,5 cm kali 25 cm dengan panjang bertingkat dari ukuran 10 cm untuk kuantitas 1 sampai dengan ukuran 100 cm untuk kuantitas 10. Kuantitas 1 berwarna merah ukuran 10 cm, kuantitas 2 berwarna biru, kuantitas 2 berwarna merah ukuran 10 cm dan biru ukuran 10 cm, seterusnya sampai kuantitas ke-10. Yang membedakan dengan small number road cuma ukurannya. Kalau small number road itu ukurannya 1 cm kali 1 cm, panjangnya bertingkat dari 2,5 cm sampai dengan 25 cm. Sama seperti tadi, untuk kuantitas 1 warna merah ukurannya 2,5 cm, kuantitas 2 warna merah ukuran 2,5 cm, dan biru ukurannya 2,5 cm, seterusnya sampai kuantitas ke-10. Tujuan mengenalkan number rows adalah untuk mengenalkan cara berhitung kuantitas 1 sampai 10. Mengenalkan konsep bahwa angka sebagai sebuah jumlah. Kemudian memperlihatkan konsep kuantitas dalam urutan 1 sampai 10. Untuk variasi kegiatannya bisa dilakukan tebak angka menggunakan Lego 2 warna yang disusun. Kalau nggak punya number sendiri ya, bisa menggunakan Lego dengan 2 angka yang disusun seperti di gambar contoh ya. Atau digabungkan dengan sandpaper number. Atau lakukan pengenalan menyusun secara berurutan. Seperti itu. Untuk cara presentasinya, seperti yang saya jelaskan tadi, menggunakan 3 period lesson ya. Dikenalkan dulu 3 tongkat misalkan 1, 2, 3. Kemudian kalau sudah paham, baru tongkat selanjutnya, sampai anak paham ke kuantitas yang ke-10 dengan cara 3 period lesson. Kemudian untuk DIY-nya, maaf kemarin terlewat ya. Tapi saya lihat untuk bunda-bunda sudah memahami yang kita sampaikan. Karena modul DIY-nya terlewat, saya jelaskan lagi. Untuk DIY number rows, bahan-bahannya batang kayu, bisa menggunakan batang kayu. Kemudian cat akrilik atau pilok merah dan biru. Kalau saya menggunakan akrilik ya, kemarin cat akrilik buatnya. Pakai batang kayu karena bikinnya small number road ukuran 1 cm kali 1 cm. Kemudian bisa alternatif lain bisa menggunakan Lego atau Mega Block warna merah dan biru. Bisa kalau dengan 2 itu tidak ada, bahan kedua itu tidak ada, yang termudah bisa menggunakan kardus ditempel dengan printable number rows warna merah dan biru. Seperti itu. Memang untuk presentasinya tidak sesuai aparatus aslinya, tapi bisa untuk alternatif kita belajar memberikan pelajaran kepada anak ya. Terus kemudian sandpaper number. Sandpaper number adalah papan kayu di mana dasar atau alasnya berwarna hijau dengan permukaannya halus. Untuk permukaan sandpaper number itu sininya halus. Terus untuk angkanya itu bertekstur atau kasar. Fungsinya
untuk memberikan pengalaman muskular untuk syaraf-syaraf atau otot-otot atau otot-otot tangan, sehingga ketika meraba, anak itu ingat ketika meraba, anak itu meraba dengan gerakan ya, anak itu ingat, jadi mempercepat proses belajar. Untuk ukurannya, ukuran papan yang hijau ini bisa ada 2 alternatif, yang satu 10x10. Untuk ukuran 10x10 cm, angkanya di tengah, angka seperti ini ya di tengah. Kemudian untuk ukuran 9x10 cm, untuk angkanya itu di pinggir kanan, di sebelah sini. Tujuan dari pengenalan sandpaper number adalah membangun ingatan visual terhadap simbol angka 1-10. Membangun ingatan terhadap otot tangan. Mengajarkan cara atau arah menulis angka 1-10. Variasi kegiatannya bisa mengarsir menggunakan krayon atau melakukan permainan mencari angka. Di buku bacaan biasanya di worksheet itu banyak ya. Kemudian bisa melakukan latihan menulis angka di atas kertas atau menggunakan kartu angka yang lain atau bisa menggunakan baki pasir. Kemarin ada yang sempat sudah mencoba menggunakan baki pasir ya, yang mengikuti challenge Bunda siapa saya lupa namanya. Terus cara presentasi sama juga dengan tadi menggunakan 3 period lesson, mengenalkan itu 3 angka terlebih dahulu. Contohnya 1, 2, 3. Setelah itu kalau sudah paham bisa dilanjut sampai anak paham semua angka kuantitasnya. Paham semua angkanya ya. Cara memegangnya itu dipegang di bagian sini seperti gambarnya. Itu pegang dan tahan papan angka dengan tangan kiri berbentuk L. Maaf ya, karena gambarnya ke depan jadi gini. Terus raba bentuk raba angka menggunakan 2 jari. Jari telunjuk dan jari tangan kanan. Jari telunjuk dan jari tengah. Kemudian ikuti bentuk angka lalu sebutkan angkanya bergantian. Mintalah anak untuk meraba dan menyebutkan nama angkanya. Dilanjutkan dengan angka yang lain sampai anak paham semua angkanya. Untuk DIY sandpaper number, alasnya bahan alas menggunakan kardus bisa, infraboard bisa, yellowboard bisa, kayu berwarna hijau bisa, atau bisa menggunakan cat warna hijau ya, kayu terus dicat warna hijau. Terus atau menggunakan kertas warna hijau, kalau punya saya pakai art form warna hijau ditempel ke yellowboard. Karena kalau belakangnya itu tidak keras, jadi ini tidak solid ya, rasanya tidak cepat kurang mantap buat ditekan seperti itu. Untuk angkanya bisa menggunakan art form glitter, atau bisa menggunakan amplas, kertas amplas, atau pipe cleaner, atau potongan kertas juga bisa, benang wol juga bisa, pakai flanel, biji-bijian, atau manik-manik, atau pasir yang sebelumnya ditempel lem, terus ditabur pasir. Yang penting ininya itu bertekstur ya, angkanya itu bertekstur. Kemudian tahap selanjutnya setelah anak menguasai dan paham kuantitas dan angka, itu kita bisa mengajarkan bagaimana mengasosiasikan antara kuantitas dan simbol angka menggunakan material numbereds dan kartu angka. Seperti contoh gambar di bawahnya. Itu numbereds dan angka. Karena anak sudah paham dari numbereds, kuantitasnya pakai numbereds, kemudian
angkanya pakai sandpaper number seperti itu. Cara presentasinya dengan yang pertama tongkatnya diacak, number-nya diacak. Kemudian suruh anak menyusun seperti tangga. Disusun seperti tangga, seperti gambar ya. Setelah itu kita berikan contoh dulu. Dihitung 1, 2, misalkan kita memberikan contoh dari angka 1, kuantitas 1 sampai kuantitas 3, berarti 1, itu 1, terus dikasih, ditaruh cut-nya, terus dilanjutkan sampai ke kuantitas yang ketiga. Setelah itu anak disuruh mencoba untuk kuantitas selanjutnya sampai yang terakhir yang 10. Tuh, terus spindle box. Spindle box itu terdiri dari kotak kayu. Ini kompartemen ya contohnya. Kotak kayu dengan 10 kompartemen atau bagian yang terpisah. Kompartemen itu bagian yang terpisah. Dan terdapat simbol angka dari 0 sampai 9. Terus ada pasak atau spindle. Pasak, saya menggunakan double ya. Terdapat 45 pasak kayu. Terus setiap kompartemen diisi pasak kayu sejumlah angka yang tertera di kompartemen. Misalkan angka 0 diperkenalkan di awal presentasi, diberi penjelasan bahwa 0 itu berarti kosong dan tidak ada spindle atau pasak yang diletakkan di dalam kompartemen dengan tulisan angka 0. Setiap kompartemen harus sesuai jumlahnya berdasarkan simbol angka. Jika tidak sesuai atau salah hitung, jadi anak bisa mengecek ulang. Salahnya di mana. Kemudian bentuk spindle atau pasak dibuat agar mudah digenggam oleh anak. Jadi anak bisa merasakan jumlahnya. Nih, jumlah spindle yang semakin banyak dari 1, segini rasanya, 2, tambah banyak itu semakin besar genggamannya, jadi semakin besar. Jadi anak benar-benar bisa menyentuh dan merasakan. Tujuan dari spindle box adalah mengenalkan makna angka 0 yang berarti kosong, mengajarkan anak berhitung, mengenalkan hubungan angka dan kuantitas 1 sampai 10. Variasi kegiatannya bisa diganti stik, sendok, sedotan atau sumpit dengan bentuk dan warna yang sama. Jadi misalkan sumpitnya warna merah, semuanya merah. Kayak di contoh itu pakai ranting kayu warna biru, semuanya biru. Jadi tidak warna-warni ya, biar anak tetap bisa fokus. Atau variasi kegiatan yang lain bisa menggunakan kartu bergambar dengan jumlah benda sesuai angka. Kemudian bisa menggunakan penutup mata untuk menghitung ya, menghitung fisik sticknya, terus dibantu orang lain, terus anak bisa menyebutkan angkanya. Cara presentasi spindle box, ajak anak untuk mengambil aparatus dan sebutkan nama serta cara membawanya. Ambil aparatus spindle box, terus sebutkan ini spindle box. Hari ini kita akan bekerja menggunakan spindle box. Diajari cara membawanya ke alas kerja. Setelah siap, katakan kepada anak kita akan mengenal angka 0. 0 berarti kosong, tidak ada apa-apa. Tunjukkan angka 0 lalu berikan penjelasan. Jadi ibu tidak simpan apa-apa di kotak angka 0 ya. Kemudian tunjukkan angka 1 pada box sambil menyebutkan angka. Lalu tunjukkan kepada anak cara mengambil satu buah stick dan meletakkan ke dalam box secara bertahap. Lakukan hal yang sama sampai kotak 2, 3, 4 sampai semua kotak terisi. Seperti itu. DIY spindle box, boxnya bisa menggunakan infraboard atau yellow board. Saya pakai yellow board ya kemarin. Bisa menggunakan kardus, hardboard, atau kontainer. Bisa pakai box bekas kado atau box bekas tempat sarung.
Itu dari Mbak Ina itu, box bekas tempat sarung. Tapi saya nggak nemu kemarin. Terus numbernya ditulis manual menggunakan spidol bisa atau menempel printable angka. Untuk spindle-nya bisa menggunakan pipe cleaner, stick es krim, sumpit, towel kayu atau ranting. Itu bisa semuanya. Yang materi terakhir itu cut and counter. Terdiri dari satu set kartu bertuliskan angka 1 sampai 10 berwarna merah. Counters atau penghitung berjumlah 55 buah berwarna merah memiliki warna yang sama. Kartu angka dibariskan secara horizontal, lalu counters diletakkan di bawahnya membentuk 2 kolom. Untuk angka ganjil, counters terakhir diletakkan di tengah kolom. Bisa menggunakan 2 macam ya. Yang satu bisa diletakkan di tengah kolom, yang satu bisa diletakkan di kiri. Sisanya di bagian kiri. Kolom bawah bagian kiri. Tampilkan kartu angka dan counters. Tampilan kartu angka dan counters memberikan gambaran secara visual tentang hubungan dari setiap simbol angka dan kuantitasnya. Tujuannya mengajarkan berhitung 1 sampai 10. Mengajarkan cara membedakan angka ganjil dan genap, mematangkan kemampuan anak dalam mengurutkan angka sesuai urutan yang benar. Variasi kegiatannya objek bisa diganti benda lain ya, seperti kerang, koin, gantungan kunci, mobil-mobilan yang kecil-kecil itu, kelereng, atau bunga pinus, itu saya lihat ya, ada bunga pinus juga bisa. Bunga pinus yang kecil, bunga pinus apa bunga cemara, maaf. Yang kecil, kalau bunga pinus kan besar. Bunga cemara itu kecil-kecil, bisa digunakan kan sama warnanya. Atau berbaris berdua, bertiga, berempat, berlima bersama teman-temannya. Nah, yang tadi bisa menggunakan lembar aktivitas angka ganjil dan genap. Cara presentasinya, susun kartu horizontal pada alas kerja sambil menyebutkan nama angkanya. Ambil counters sesuai dengan angka di atasnya, susun di bawahnya. Untuk penyusunan angka 3 adalah 2 counters disusun horizontal ke samping, yang sisa di bawahnya itu 2 counters yang di atas terus ke samping kanan ya, terus yang sisa di bawahnya itu ditaruh di samping kiri kalau ganjil, atau bisa taruh di tengah kalau ganjil. Kalau genap kan dua-duanya bisa. Terus untuk angka 5, 7, dan 9 penyusunannya sama seperti angka 3. Ada 2 versi ya. Yang satu seperti di gambar, yang satu bisa di tengah sisanya, atau di sebelah kiri paling bawah. Cara presentasi ganjil dan genap. Setelah disusun seperti tadi horizontal, disusun countersnya di bawahnya, terus aja dengan menggunakan bantuan sumpit, kita tarik garis di samping counter 1 dan berikan penjelasan. Kalau menyusunnya itu di baris ke kiri sisanya, kalau sumpitnya tarik ke bawah dan sisa countersnya itu ada di sebelah kiri, disampaikan kalau itu ganjil. Kalau tidak ada sisanya, itu berarti genap. Kenapa ganjil? Karena itu tidak berpasangan, ya. Untuk presentasi menggunakan countersnya ditaruh di tengah, seperti yang gambar di bawahnya, itu kalau diberitakan kepada anak, kalau tarik garis ke bawah itu menabrak counters yang paling bawah itu ganjil. Kalau tidak menabrak itu berarti genap. Seperti itu. DIY cuts and counters. Angkanya bisa ditulis manual ya di hardboard atau yellow board, atau menempel dari printable cut and counter, atau melaminating pakai printable cut and counter. Bisa dilaminating atau ditempel aja di hardboard, itu bisa. Yang penting biar awet. Countersnya bisa menggunakan kancing, terang, pom-pom, biji-bijian, batu, printable yang ditempel
di kardus itu bisa juga. Korset atau tongkat pemisahnya bisa menggunakan stick es krim, sumpit, dowel, spindle, atau ranting. Bisa semuanya. Alhamdulillah, terima kasih. Mungkin cukup sekian materi dari saya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Oke, Bunda terima Tina. kasih. Itu tadi penjelasan dari kedua pemateri kita sudah disampaikan ya dari Bunda Ina maupun Bunda Dewi. Baik, selanjutnya saya buka sesi pertanyaan. Di sini saya membuka untuk 3 penanya. Sepertinya di sini sudah ada di kolom chat, sudah ada yang bertanya. Langsung dijawab atau bagaimana? Saya mau Ya. lihat dulu. Yang pertama, izin bertanya Bun, nama Vita Fatimah. Pertanyaannya yaitu geometri training dan algebra. Kenapa masuk dalam area sensorial? Hubungannya dengan indera apa ya Bun? Nah, silahkan untuk Bunda Dewi dan juga Bunda Ina untuk menjawabnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Izin menjawab untuk aljabar dan juga training geometri itu kenapa masuk ke area sensorial dan hubungannya dengan indera ya Mbak Vita. Nah, jadi pada area sensorial itu kan ada stereognosis ya, yang pengenalan bangun 3 dimensi. Bentar Mbak, maaf saya sambil batuk-batuk. Nah, itu untuk membuat anak meraba bangun ruang dan juga bangun datar tuh ya, yang geometri, yang laci geometri, kemudian tessellation dan juga constructive triangle box kayak gitu. Itu dia kan tadi masuk di area taktil, tapi dia lebih advance gitu, maksudnya lebih misalnya seperti binomial cube dan trinomial cube, itu kan dia sudah memadukan antara visual dan juga stereognosis gitu ya. Jadi dia masuknya ke area sensorial tapi dipisahkan dari visual dan juga stereognosis. Begitu juga dengan geometri begitu. Kalau di stereognosis itu ada namanya geometric solid and cards gitu. Jadi ada kartu segitiga, kemudian ini bangunnya yang ini kayak gitu. Nah, itu kalau di geometri sendiri itu yang pertama dikenalkan kan puzzle gitu ya. Jadi sama tapi dia levelnya itu lebih naik gitulah. Makanya dipisahkan dari taktil dan juga visual gitu. Oke, baik. Itu tadi jawaban dari Bunda Ina. Apakah ada tambahan dari Bunda Dewi?